Nah, dalam kasus kelebihan ASN ini, maka pelamar yang lulus 2023 harus bersiap-siap untuk dipindahkan salah satunya. Yang jadi persoalan dan pertanyaan kita, siapa yang sebenarnya yang akan dipindahkan? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami khususkan untuk Bapak Ibu yang formasi 2023 yang nanti akan menerima SK di 2024 awal. Dan kita akan lihat bagaimana proses penempatan dan rumus aplikasi pemetaan Bapak Ibu Guru di dalam menetapkan penempatan Bapak Ibu Guru. Di mana bocorannya hanya P1 saja yang bisa bertahan di induk 100%. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan tunjukkan aplikasi pemetaan guru yang dipegang oleh Dinas Pendidikan dalam hal penempatan Bapak Ibu Guru khususnya formasi 2023 yang nanti di Maret akan menerima SK. Bapak Ibu, setiap Dinas Pendidikan sudah diarahkan menggunakan aplikasi ini dalam penempatan Bapak Ibu. Sebagaimana contoh dalam aplikasi ini disebutkan bahwa Dinas Pendidikan perlu untuk mencarikan lokasi penempatan di sekolah lain bagi pelamar yang lulus dengan keterangan selain ada kebutuhan. Jadi hanya yang disebutkan ada kebutuhan saja yang kemungkinan besar mereka akan bertahan di induk. Karena terindikasi pelamar tersebut saat ini tidak dapat ditempatkan di sekolah induknya karena sudah tidak ada kebutuhan lagi. Nah, nanti Bapak Ibu dalam aplikasi itu ada 3 keterangan dalam aplikasi pemetaannya. Pertama ada kebutuhan, di mana pelamar saat ini berada di sekolah induk dan di situ ada kebutuhan sehingga mereka tidak dipindahkan. Kemudian yang kedua keterangannya satmingkal jabatan dilamar sesuai dengan jenjang. Nah, untuk kasus ini pelamar melamar pada jabatan yang sama sesuai pada jenjangnya, namun terdapat kelebihan guru pada jabatan yang dilamar. Kemudian keterangan ketiga satmingkal jabatan dilamar tidak sesuai dengan jenjang. Ini contohnya untuk dari kasus SMP pindah ke SD. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat beberapa kasus contoh dalam penempatan Bapak Ibu. Yang pertama contoh kasus 1 yaitu ada kebutuhan. Ini jelas ya, di mana di sana ABK-nya ada 3, kebutuhannya ada 3, namun ASN, PNS atau P3K tahun sebelumnya ada 2. Maka pasti Bapak Ibu yang lulus tahun 2023, jika hanya 1 saja yang lulus, maka pasti ini tidak dipindahkan. Artinya Bapak Ibu pasti mencukupi untuk menutupi ABK yang 3 tadi. Peserta lulus tidak dilihat apakah P1, P2, P3, P4. Nah, ini ya, apapun prioritas mereka tetap tidak dapat dipindahkan karena memang ada kebutuhan. Karena instansi sekolah ada kebutuhan. Untuk kasus ini tentunya guru berasal dari induk, bukan dari luar, apalagi dari swasta. Nah, ini ya untuk kasus 1. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu memang di sana ada kekurangan ASN-nya dari formasi yang Bapak Ibu lamar. Kemudian kasus kedua di sini ada kebutuhan juga ya, ada kebutuhan di mana ABK-nya 3 sama, ASN-nya juga 2 sama, tetapi peserta yang lulus di sana itu ada 2 orang. Namun Bapak Ibu kedua-duanya ini P1. Nah, di sini Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu dianggap berlebih ASN-nya sehingga menjadi 4 ya nanti ABK-nya, maka Bapak Ibu tetap tidak akan dipindahkan. Mengapa? Inilah keuntungan dari pelamar P1. Di dalam aplikasi pemetaan guru, peserta P1 masih dapat prioritas ya dalam penempatan di sekolah induknya, sehingga kalaupun sebenarnya ASN berlebih, P1 tetap tidak dipindahkan. Ini keutamaan dan prioritas yang diberikan lagi-lagi kepada P1 yang lulus masih dalam induknya sendiri. Kemudian kasus ketiga kita lihat ini kasus satmingkal ya, jabatan dilamar sesuai dengan jenjang. Ini tadi berlebih ya, di mana ABK-nya 3, ASN-nya 2 sama kasusnya, yang lulus juga 2, tetapi ini bukan P1 ya, tetapi P2 atau P3. Mungkin juga dia P4 karena kurang dari 3 tahun. Maka di sini harus dipindahkan salah satu dari mereka. Nah, dalam kasus kelebihan ASN ini, maka pelamar yang lulus 2023 harus bersiap-siap untuk dipindahkan salah satunya. Yang jadi persoalan dan pertanyaan kita, siapa yang sebenarnya yang akan dipindahkan? Nah, ya, ada apakah nanti berdasarkan usia ataupun lama pengabdian? Maka di dalam aplikasi itu mempertimbangkan dan melihat siapa di antara mereka P2 atau P3. Ya, kalau salah satunya adalah P1, maka P1-nya pasti tidak akan dipindahkan. Yang akan dipindahkan status yang lain.
Tetapi apabila di sini adalah P2 dan P3, maka P2 yang bertahan, P3 dipindahkan. Demikian juga untuk P3 dan P4. Jika sama-sama, misalnya P2 sama P2, maka akan dilihat nilai total dari keduanya saat lulus pada formasi 2023. Artinya mereka yang tinggi nilainya kemungkinan besar akan bertahan di Indo. Kemudian kasus keempat, ini kasus yang saat mingkal jabatan dilamar tidak sesuai jenjang, di mana guru SMP ya yang melamar sebagai guru kelas. Artinya memang ini bukan linearitas dia, maka dia harus dipindahkan. Untuk kasus ini khusus untuk lulusan P1 ataupun pelamar P1 yang 2021 yang diliniarkan ke SD seperti bahasa Inggris atau promosi lain yang diliniarkan oleh Kementerian Pendidikan. Maka P1 ini harus siap ya dipindahkan ke sekolah dasar manapun pastinya, namun masih dalam instansinya yaitu kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal mereka. Ya, sebagai contoh mereka berasal dari SMP A, maka akan dipindahkan di SD di kabupaten kota A itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kita pahami dalam aplikasi pemetaan guru ini, saat nanti terjadi proses kelebihan ABK tadi, maka ini adalah tugas distrik ya untuk melakukan langkah-langkah pemindahan mutasinya, di mana tombolnya adalah ini ya, klik action, pilih mutasi ke sekolah lain, pilih sekolah tujuan, pindahkan ke sekolah tujuan, konfirmasi pemindahan, di mana keterangan di data pelamar akan berubah menjadi ada kebutuhan pada sekolah barunya. Nah, ini tugas distrik ya Bapak Ibu untuk mengatur perpindahan Bapak Ibu. Nah, sekarang kasusnya bagaimana seandainya jika ABK itu penuh di sekolah, di semua sekolah sudah penuh. Jadi Bapak Ibu, jika terjadi kasus ABK berlebih di setiap satuan pendidikan yang direncanakan akan dipindahkan P3K itu, maka saat ABK berlebih, P3K yang lulus tidak dapat ditempatkan, maka distrik akan melakukan manuver, yaitu dapat melakukan mutasi kepada ASN PNS. Jadi yang dipindahkan itu nanti PNS-nya ke sekolah lain dengan melihat linearitas PNS itu. Jadi contohnya kalau jabatan PNS sekarang yang ada adalah sebagai guru PKWU formasinya, namun padahal yang bersangkutan kualifikasinya adalah ekonomi, karena ekonomi dengan PKWU ini linear, maka PNS itu akan dimutasi ke sekolah lain dengan jabatan formasi dari PKWU, lalu dia akan mengajar ke formasi ekonomi sebagaimana linearitas ijazahnya. Nah, ini manuver yang dilakukan jika ABK itu penuh sehingga rekan-rekan P3K akhirnya tidak dapat ditempatkan di salah satu satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu mekanisme pemetaan penempatan rekan-rekan guru khususnya untuk formasi tahun 2023 yang nanti akan menerima SK sekitar bulan Maret tahun 2024 ini. Berdoa saja semoga Bapak Ibu tetap berada di sekolah induk. Ternyata ada P1 PJOK yang belum mendapat penempatan. Tidak mungkin peserta ini kita masukkan ke SMP tersebut karena memang di SMP tersebut sudah terpenuhi kebutuhan guru PJOK-nya. Nah, namun jika ternyata guru PJOK ini memiliki S1 yang selain PJOK, katakanlah misalnya yang bersangkutan punya S1-nya itu adalah IPA atau bahasa yang dapat mengajar guru kelas. Nah, bisa saja untuk memberi peluang kepada peserta P3K yang lulus ini, maka PNS-nya karena dia memiliki S1-nya bahasa Indonesia atau IPA atau IPS yang dapat linear ke guru kelas, bisa saja Bapak Ibu melakukan mutasi untuk PNS-nya ke SD, mengajar guru kelas ya, dan memberikan kursinya kepada peserta P3K yang lulus.